Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takzimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Febi dan Kaprodi Perbankan Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati segenap dosen penguji seminar proposal, yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan 2. Saya Vanila Rizka Ayu dari Prodi Perbankan Syariah. Mohon izin menyampaikan proposal penelitian yang berjudul Peran Literasi Keuangan Syariah dalam Mendorong Penggunaan Jasa Keuangan Syariah atau Studi Pustaka Perbankan Syariah di Indonesia. Latar belakang Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan. Literasi keuangan syariah 39,11%, inklusi 12,88%, literasi keuangan konvensional 65,43%, inklusi 75,02%. Dampak rendahnya literasi keuangan syariah, penggunaan jasa keuangan syariah masih rendah, munculnya persepsi keliru seperti anggapan bank syariah menerapkan bunga, menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah, urgensi peningkatan literasi keuangan syariah, mendorong pemanfaatan jasa keuangan syariah, memastikan strategi yang tepat untuk kemajuan sistem keuangan. Penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai peran literasi keuangan syariah ini terhadap perkembangan jasa keuangan syariah, termasuk dalam upaya mendorong penggunaan jasa keuangan syariah. Hal ini guna memastikan langkah yang tepat yang dapat diupayakan untuk kemajuan sistem keuangan syariah yang telah ada. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana implementasi. Kedua, bagaimana peran literasi. Dan yang ketiga, bagaimana dampak literasi keuangan syariah terhadap penggunaan produk jasa keuangan syariah perbankan syariah di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi, peran dan dampak literasi keuangan syariah dalam meningkatkan pemahaman mengenai keuangan syariah. Penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya menekankan pentingnya literasi keuangan syariah dalam mempengaruhi minat dan keputusan penggunaan layanan keuangan syariah. Beberapa studi menambahkan faktor seperti religiusitas, kepercayaan, branding Islam, dan digitalisasi objek. Penelitian bervariasi dari mahasiswa hingga masyarakat di berbagai wilayah. Fokusnya meliputi pengaruh digitalisasi dan kepercayaan terhadap adopsi perbankan syariah, memberikan wawasan tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan produk keuangan syariah. Kajian teori literasi keuangan. Literasi keuangan, kemampuan membaca, menulis, menghitung, dan memecahkan masalah untuk mengambil keputusan keuangan. Literasi keuangan syariah, peningkatan pemahaman konsep keuangan sesuai prinsip Islam, termasuk pengelolaan uang, investasi, zakat, wakaf, dan lainnya. Tingkat literasi keuangan di Indonesia dibagi menjadi 4 klaster. Yang pertama, well literate, memahami konsep dan aktif dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, sufficient literate, memahami tetapi tidak aktif. 3. Less literate, pemahaman terbatas. Dan yang keempat, not literate, tidak mengetahui tentang keuangan. Kajian teori lembaga keuangan. Lembaga keuangan menyediakan layanan keuangan, pembayaran, pembiayaan, dan investasi. Berperan sebagai perantara dana antara surplus dan kekurangan dana. Lembaga keuangan syariah menawarkan produk keuangan berbasis prinsip syariah seperti bank syariah dan landasan Al-Quran dan hadis.
3 indikator untuk edukasi keuangan. Yang pertama, cakap keuangan. Kemampuan mengelola keuangan, memahami resiko, dan memanfaatkan produk keuangan. Dan yang kedua, sikap dan perilaku bijak. Merencanakan keuangan jangka pendek dan jangka panjang dengan keputusan bijak. Dan yang ketiga, akses keuangan. Mempermudah akses informasi dan penggunaan produk keuangan, terutama melalui digitalisasi. Kajian teori perbankan syariah. Perbankan syariah, bagian paling maju dalam sistem keuangan Islam, menyumbang 80% dari aset industri keuangan syariah global. Prinsip perbankan syariah tidak mengandung riba sesuai dengan larangan dalam Al-Quran Al-Imran, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan 2 jenis bank syariah, bank umum syariah dan bank pembiayaan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip bank syariah. Yang pertama, ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kedua, al-ihtinas, uang harus digunakan dalam transaksi yang memberikan manfaat umum. Pertumbuhan perbankan syariah. Pangsa pasar mencapai 7,33% dengan pertumbuhan aset 10,37%, setara 902,39 triliun. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau library research. Data dikumpulkan dari jurnal, artikel ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berdasarkan dokumen tertulis dan perilaku yang diamati tanpa menggunakan analisis statistik. Objek penelitian adalah perbankan syariah di Indonesia. Kehadiran peneliti terlibat dalam perencanaan, pengumpulan, penyajian, pembahasan, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada sumber kepustakaan. Data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan. Diperoleh melalui studi pustaka dan dijadikan sumber utama penelitian. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari penelitian terdahulu, artikel, jurnal, dan buku relevan menghasilkan data sekunder. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi dengan membaca pustaka secara berulang untuk menjaga ketetapan hasil. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data dari sumber terpercaya sesuai tujuan penelitian. Yang kedua, klasifikasi dan organisasi. Data mengelompokkan data berdasarkan kategori atau variabel penelitian. Dan yang ketiga, analisis data. Menggunakan metode analisis deskriptif, komparatif, atau korelasi untuk interpretasi data. Dan yang keempat, validasi dan interpretasi hasil, memastikan akurasi data sebelum menginterpretasikan hasil penelitian. Pengecekan keabsahan. Temuan pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan membandingkan hasil dengan penelitian lain untuk memastikan kredibilitas dan validitas data. Sekian presentasi dari saya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Vanila Rizka Ayu dari Prodi Perbankan Syariah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.